wabarakatuh. Jawab salamnya lemes amat ini. Kayak puasa ya. Puasa semua. Insyaallah, moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya Allah. Wa hasil maqasidana wa yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka secara langsung, secara offline. Kalau yang biasanya kita hanya online, tapi alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita bisa berjumpa secara langsung. Moga-moga pertemuan kita diberikan keridhaan, keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala barokah dari pertemuan ini Allah berikan, kabulkan hajat dan cita-cita kita semua. Allah kabulkan doa-doa kita, dan semoga barokah itu semua Allah berikan kemajuan, kebaikan, keberkahan untuk PT Pusat Servis Industri dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama, suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah taala berikan kecurahan salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan, yakni segenap para pimpinan yang ada di PT Pusat Servis Industri, diantaranya selaku Direktur PT Pusat Servis Industri, yakni Al-Muhtaram Al-Mukarram Bapak Ahmad Munir beserta ibu dan keluarga besarnya. Semoga beliau senantiasa diberi keberkahan, kemuliaan oleh Allah, rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anugerah-anugerah yang luar biasa, keturunan yang solehin solehah, cucu-cucu yang solehin solehah, berkah mulia dunia akhirat, dan senantiasa mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati selaku Head Office RO PT Pusat Servis Industri Jakarta, yakni Bapak Ikhlas, yang tadi sudah memberikan sambutannya buat kita semua. Semoga beliau dan segenap jajarannya diberi keberkahan, kemuliaan oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan amanah dan tugas dari pimpinan, membawa kebaikan buat kita semuanya. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Head Office RO PT Pusat Servis Industri Pekanbaru, yakni Bapak Didi. Alhamdulillah, mungkin saya baru pertama kali melihat beliau. Salam kenal, salam silaturahim.
beserta jajarannya yang ada di Pekanbaru, semoga semuanya diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, segenap keluarga besar PT Pesat Servis Industri yang hadir di Jakarta atau Ciputat atau di Pekanbaru semuanya, semoga kita semua senantiasa mendapat keridhaan, keberkahan, kemuliaan dari Allah dan diberikan kekuatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini hingga akhir Ramadan nanti. Puasa kita lancar, ibadah-ibadah kita lancar, tidak ada gangguan suatu apapun. Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita keluar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari atau sama-sama mendalami tentang apa yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yakni bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah, bulan maghfirah, bulan yang di dalamnya begitu banyak dibuka pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala buat siapapun yang mau beribadah di bulan suci Ramadan. Sebelum itu perlu kita ketahui bersama, dalam keyakinan kita umat Islam, manusia itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah orang mukmin, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinan kita, orang kafir hingga wafat dalam kekafirannya, maka nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang mukmin ini dibagi dua lagi, hadirin jamaah rahimakumullah. Ada mukmin taqi, ada mukmin asi. Mukmin taqi adalah mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mukmin asi adalah orang beriman yang bermaksiat kepada Allah. Orang mukmin yang taqi, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, tidak punya dosa seperti para anbiya, para mursalin yang maksum atau orang-orang yang memang ditentukan, dikhususkan oleh Allah, nanti meninggal dunianya akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang mukmin yang asi, orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dibagi dua lagi, yaitu apa? Orang mukmin yang bermaksiat, yang dia bertobat dan sebelum meninggal dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga ketika dia meninggal dunia masuk surga bi ghairi hisab pula. Nah, ada orang mukmin beriman yang bermaksiat, dia belum sempat bertobat, atau dia sudah bertobat tapi belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah hingga dia meninggal dunia. Maka nanti di akhirat dia apa? Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, akan menebus dosa-dosanya, mengalami siksaan, mengalami penderitaan di neraka. Tapi karena dia punya mukmin, punya iman di dalam dirinya, maka akhirnya tetap dia akan dikembalikan ke dalam surganya Allah lantaran keistimewaan iman yang ada dalam dirinya. Nah, daripada pembagian ini, kita tentunya pasti sangat butuh dengan ampunan Allah. Kita ini bisa digolongkan kategori yang terakhir, orang yang beriman, yang bermaksiat. Nah, kita, harapan kita sebelum kita meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan perlu diketahui, salah satu daripada kunci Allah akan berikan ampunan adalah kita maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, betapa tidak bulan suci Ramadan disebut dengan bulan ampunan. Kalau pertama dari sisi ibadah puasa saja, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, mengharapkan redha Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian manusia, bukan karena sekedar ingin diet atau lain sebagainya, tapi benar-benar karena iman. Ini kalau bicara diet pada senyum-senyum namanya. Kayaknya ada yang ikut program diet di Ramadan ini. Ingat, puasanya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi jelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kita berpuasa, Allah mengajarkan kita bukan hanya ingin menjadi hamba yang lapar saja, bukan ingin menjadi hamba yang haus saja, tapi di balik hikmah berpuasa itu Allah hendak ampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Allah terima ibadah puasa kita. Ini udah hari yang keberapa nih? 15 ya. Nggak kerasa lebaran sebentar lagi. Berapa hari lagi? 15 hari. Apal banget dihitungin benar-benar. Moga-moga dari awal sampai sekarang belum ada yang jebol ya. Belum ada yang bolong puasanya, kecuali perempuan. Kalau perempuan memang sudah kodratnya ada yang namanya haid atau udur. Ini laki-laki kan tidak ada haidnya. Moga-moga laki-laki yang ada di sini bapak-bapaknya penuh puasanya sampai tanggal 15 dan seterusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari sini mari sama-sama kita berusaha jaga betul puasa kita. Jaga dari apa? Ada dua para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Jaga dari hal-hal, satu yang membatalkan puasa, dua dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti apa? Yaitu makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di tengah bulan suci Ramadan padahal kondisinya sedang berpuasa, atau maaf, kumur ini ada dua, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan bagaimana? Saat wudhu. Kalau kumur saat wudhu ada batasannya hanya 3 kali paling banyak. Ini kalau tidak keterlaluan airnya, maka seandainya tertelan ini dimaafkan, puasanya tetap sah. Tapi kalau hanya sekedar kumur saja, tidak disyariatkan, atau maaf misalnya wudhu tapi kumurnya sampai 4 kali, 5 kali, lebih dari 3 kali, maka ulama menjelaskan walaupun ini tidak sengaja, tertelan itu bisa membatalkan puasa. Ini tinjauan puasa secara fikihnya nih. Karena biasanya kita kalau talib kan bahas tauhid, bahas fikih, bahas akhlak. Nah, apalagi yang bisa membatalkan puasa? Seperti mandi. Nah, mandi ini kalau mandinya model berenang atau berendam, maka walaupun tidak sengaja air itu masuk ke rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu dalam fikih ada 7, yaitu 2 lubang hidung, 1 mulut, 2 lubang telinga, kemudian kemaluan dan juga jalan belakang, jadi 7. Ini kalau mandi dengan cara berendam, masuk air ke dalamnya walaupun tidak sengaja, ini membatalkan puasa. Ini kalau mandinya dengan cara berenang atau berendam. Tapi kalau dengan cara diambil dengan gayung atau dengan shower yang menyirami tubuh kita, maka mandi dibagi jadi 2. Ada mandi yang disyariatkan seperti mandi wajib, kemudian mandi sunnah seperti mau sholat Jumat. Ini kalau misalnya kita mandi yang disyariatkan, kok masuk tidak sengaja, tidak batal puasa kita. Tapi kalau mandi yang tidak disyariatkan seperti apa? Mandi hanya niat bebersih, mandi hanya niat supaya adem, supaya dingin. Ini ketika mandi walaupun dengan gayung atau shower, ada yang masuk ke dalam rongga yang terbuka, meskipun tidak sengaja bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati betul dengan mandi yang tidak disyariatkan. Bahkan guru-guru kami mengajarkan kalau mandi itu ba'da maghrib atau menjelang subuh. Ya, ada niatnya, ada doanya, hadirin jamaah rahimakumullah. Coba di antara yang hadir saya pengen tahu, niat mandi ketika malam Ramadan kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Moga-moga nanti yang tahu bisa jawab, pulang bawa Pajero. Amin. Kalau berangkatnya naik
Pajero. Kalau berangkatnya naik odong-odong ya pulangnya naik odong-odong. Apa niatnya? Dijelaskan oleh Al-Habib Salim As-Sotiri, ulama besar dari Hadramaut, bahkan ulama-ulama besar, guru-guru ulama yang ada di Indonesia salah satunya. Niatnya bagaimana? Nawaitu ada al-ghusli al-masnuni li hadhil lailati Ramadan. Niatnya begitu. Saya niat menunaikan daripada mandi yang disunahkan pada malam bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan, ini dianjurkan oleh para ulama. Jadi gitu. Ada mandi yang disyariatkan, ada yang mandi tidak disyariatkan. Khusus mandi yang tidak disyariatkan, jaga betul jangan sampai air masuk ke dalam rongga, karena kalau masuk dengan sengaja tetap batal kalau masuk walaupun tidak dengan sengaja tetap batal puasanya. Apalagi yang bisa batalin puasa? Seperti ludah. Nah, ludah itu tidak membatalkan puasa kalau satu ludahnya bersih, tidak bercampur dengan apa? Tidak bercampur dengan najis. Seperti ada orang gusinya berdarah, kalau campur dengan ludah kemudian tertelan, maka ini bisa batal puasanya. Maka itu hukum kumur-kumur ada juga yang salah satunya wajib membersihkan najis. Ketika gusi berdarah wajib untuk kumur-kumur dan dibuang lagi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ludah bercampur tidak boleh ditelan, karena kalau ditelan meskipun tidak sengaja bisa membatalkan puasa kalau bercampur dengan najis. Ludah yang bagaimana? Ludah yang keluar dari mulut, yang ada di bibir kita. Ini juga kalau sudah di bibir ketelan lagi bisa membatalkan puasa kita. Maka hati-hati yang suka gigit-gigit pulpen ya, yang suka gigit apa lagi biasanya tuh? Kuku, digigit-gigit kukunya, kemudian dikeluarkan, digigit lagi. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati, jaga betul, yaitu satu dari perkara yang membatalkan puasa. Selain itu, para jamaah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, keluarga besar PT Pusat Servis Industri yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, kita juga penting menjaga dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Puasanya tidak batal secara syariat, puasanya tidak batal, tidak harus mengqadha, tapi sayang pahala puasanya hilang. Seperti Nabi jelaskan apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atasyu. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kok bisa begitu? Ya, mungkin dia puasa tapi lisannya berdusta. Lisannya doyan ngomongin keburukan orang, ya. Matanya tidak dijaga dari maksiat, telinganya tidak dijaga dari maksiat, anggota tubuhnya tidak dijaga dari maksiat. Bahkan dia melakukan hal-hal yang sifatnya mengundang kemurkaan Allah, durhaka kepada Allah. Ini bisa jadi puasanya tidak batal tapi pahala puasanya hilang atau berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, siapapun yang butuh ampunan Allah, yuk kita tingkatkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita berbuka tanpa ada rukhsah atau udzur. Karena Nabi SAW menjelaskan, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man aftara yauman min ramadhana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lahu. Barang siapa yang berbuka di bulan suci Ramadan satu hari saja tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya udzur yang diperbolehkan oleh Allah baginya, lam yakti anhu wa in shoma dahra kullahu, maka dia tidak bisa mengganti daripada satu hari yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan walaupun dia berpuasa 1 tahun lamanya. Masya Allah. Jadi jangan ada bahasa begini, antar bisa dikodok, nanti di luar Ramadan bisa diganti. Kalau itu tanpa rukhsah, tanpa ada udzur dilakukan, tidak akan cukup, tidak akan bisa keutamaan Ramadan diganti meskipun dengan puasa 1 tahun. Dan hati-hati jangan buka sebelum
waktu halal atau waktu diperbolehkan berbuka. Ini kadang-kadang sudah nggak sabar ya kan. Ini udah kurang setengah jam lagi aja, segala makanan apaan itu, bangsa gorengan dan saudara-saudaranya, pecel dan saudara-saudaranya, kolak dan saudara-saudaranya kumpul semua, sehingga kadang suka ketipu. Ada orang bukan azan tapi sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Disangkanya azan, udah main masuk aja, ternyata ya Allah, ini ternyata bukan azan, ternyata sholawatan. Hati-hati nih ya, jaga betul. Nabi pernah menyampaikan dari Abu Usamah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, saat aku tertidur, kata Rasulullah, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat. Mimpi seorang nabi ini nyata, tidak seperti mimpi orang-orang biasa yang sekedar hanya mungkin obat tidur atau penghias tidur. Tapi mimpi seorang nabi ini nyata. Nabi jelaskan, aku berjumpa dengan 2 orang malaikat. Kemudian malaikat itu membawa pundakku, lantas aku disampaikan pada satu tempat di mana aku melihat orang-orang digantung tubuhnya dan mulutnya dirobek, pecah keluar darah. Nabi bertanya, man haulai, siapa mereka ini wahai malaikat? Qala al malaikah, malaikat menjawab, haulai alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datang waktunya halal berbuka buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang buka puasa hati-hati nih. Nanti kita insya Allah doa buka puasa bersama. Ibu Lia minta tolong mungkin ditampilkan dulu bisa. Kalau belum nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, atau nanti saja boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti buka puasa sebelum kira-kira 5 menit sebelum adzan maghrib itu ada zikirnya, ada zikir sebentar ya. Lantas habis itu biasanya di sini makan dulu apa doa dulu? Biasanya kalau buka puasa makan dulu apa doa dulu? Makan dulu. Gak, maksudnya batalin dulu apa doa dulu? Batalin dulu. Batalin. Langsung makan begitu? Bismillah dulu. Oh iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, terus batalin terus selesai batalin baru baca doa. Betul kalau begitu. Jadi batalin bismillahirrahmanirrahim, batalin kurma air putih, baru berdoa ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau pakaian zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau orang biasanya kadang ini doa dulu baru batal. Nah ini kurang pas kalau melihat daripada arti daripada doa berbuka puasa. Contohnya, Allahumma lakasumtu, ya Allah bagimu aku telah berpuasa. Nah kalau belum batal berarti belum telah puasanya, berarti masih. Bahkan wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki darimu aku telah berbuka. Nah kalau belum makan, belum minum, belum batalin, belum takjil, berarti belum berbuka. Apalagi zahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Dahaga dari mana? Belum juga minum. Atau wabatalatil uruku, telah basah urat-urat. Basah dari mana? Belum juga dimakan, belum juga minum. Maka kalau melihat arti daripada doa berbuka, itu yang tepat adalah batalin dulu baru doa. Nanti ada zikirnya sebentar, nggak nyampe 5 menit. Ini fadilahnya Masya Allah, bisa diampuni dosa-dosa kita. Bahkan para ulama menjelaskan fadilah doa atau zikir setelah berbuka puasa ini bisa kita laksana seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunda kita tercinta. Bahkan laksana mendapatkan fadilah keutamaan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nanti izin, nanti sebelum buka kita sama-sama baca. Insya Allah nanti saya pimpin. Moga-moga berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Baru satu nih ditinjau dari berpuasa Ramadan. Selain itu, para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah,
Selain itu, bulan suci Ramadan disebut juga dengan bulan ampunan. Ada ibadah yang mana walaupun itu kelihatannya sunnah, tapi fadilahnya luar biasa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dijelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, wal maksudu, yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan adalah salatut tarawih, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi jelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ada ampunan Allah, jangan diremehin, jangan bilang begini, itu mah cuma sholat sunnah, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Hati-hati, ada tinjauan sunnah secara tasawuf, yaitu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi, kita tidak mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tahu orang kerja capek, betul kan? Orang kerja letih, betul? Nah, tapi usahakan jangan sampai tidak qiyamul Ramadan. Jangan sampai full satu malam untuk tidur saja, bangun-bangun tinggal sahur doang. Usahakan ada ibadahnya. Syukur-syukur bisa 20 rakaat. Insya Allah. Nggak bisa, semampunya, sebisanya. Jangan sampai tidak melakukan qiyamul Ramadan. Juga jangan sampai begini, pengen sholat taraweh tapi nyarinya imamnya yang cepet-cepet, yang ngebut-ngebut, yang kira-kira 20 rakaat 15 menit. Di sini nggak imam kayak gitu? Ada tidak? Nah, perlu diketahui dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 79 dijelaskan, wa amma takhfifu al-mufritu fi sholati tarawih fa minal bid'ah al-fashiyati. Masya Allah. Adapun mempercepat secara keterlaluan dalam sholat taraweh merupakan bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat, yang sudah familiar. Lijahlil a'immati wa takasulihim. Hal ini terjadi karena bodohnya para imam dalam melaksanakan ibadah tersebut dan malasnya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengennya buru-buru cepat, buru-buru selesai aja. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada isyarat dalam kitab At-Tuhfah, annal ifrada fi hadhil halati afdalu minal jamaati. Salat sendirian dalam kondisi ikut dengan imam yang kecepatan sampai rukun syarat tumakninanya kok tidak sempurna, maka salat sendirian lebih afdol, lebih utama daripada salat berjamaah. Jadi kalau dikira kelihatan imamnya rukunnya tidak sempurna, syaratnya tidak sempurna, tumakninanya tidak sempurna, tidak sah berjamaah kepada imam tersebut. Bahkan sholat sendiri bisa lebih utama. Jadi mari kita jemput ampunan Allah. Yang pertama lewat puasa Ramadan, dan yang kedua lewat qiyamul Ramadan. Alhamdulillah. Masih ada waktu nih? Masih banyak ya. Roman-romannya nih, wajah-wajahnya udah nggak sabar buka nih. Apalagi di belakang udah menanti itu, ya, udah siap-siap aja nih. Kayaknya udah nggak makan dari kemarin kayaknya. Buat siap-siap nanti kalau buka biar semangat bukanya. Nah hadirin jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Selain itu, selain puasa Ramadan, selain qiyamul Ramadan, bulan suci Ramadan disebut juga bulan ampunan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ada satu malam yang mulia, yakni malam diturunkannya Al-Quranul Karim, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Apa maksudnya hu ini? Dalam kitab Tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, ay al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila sama'i dunya. Jadi dijelaskan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam jumlah keseluruhan 30 juz
dari mulai Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Ini terjadi pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan Masya Allah, apabila malam ini datang, malam ini terjadi, hadirin jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'ul Kabir bahwasanya idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah. Apabila malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan Lailatul Qadar ini datang, maka malaikat Jibril turun di dalam barisannya para malaikat, yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurunallaha 'azza wa jalla. Malaikat Jibril dan para malaikat lainnya mendoakan, memberi salam kepada siapa? Kepada setiap hamba-hamba Allah yang berdiri, yang duduk dalam rangka munajat, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa mendapat keberkahan kemuliaan malam ini, maka laksana dia ibadah selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu kalau hitungan tahun 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita bilang apa? Taharrau Lailatul Qadri, cari oleh kalian semua dengan sungguh-sungguh malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil dari 10 bulan Ramadan yang akhir. Cari betul, ibadah betul, karena malam ini memang dirahasiakan, tapi yang bisa menemukannya jaminannya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasanya mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang beribadah pada malam kemuliaan yakni Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, maka cocoklah apa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu apa? Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua dapat ampunan dari Allah. Amin. Kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, nah ini sudah mulai dibagi, sudah khusyuk, mulai bubar nih. Tidak apa-apa. Tetap kita fokus ya. Awas jangan disendok dulu, perhatikan. Nanti keburu disendok dulu nih, bahaya nih, batal puasanya. Ini kalau ngelihat jam berapa nih maghribnya biasanya? Jam berapa maghribnya? Oh iya masih lama, 18.09. Nggak apa-apa, biarkan beliau bertugas, kita tetap fokus belajar bersama, insya Allah. Nah hadirin, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ingatkan orang yang rugi siapa? Orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah man adraka Ramadana falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, maka dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebangetan bulan Ramadan disebut bulan ampunan. Banyak pintu-pintu ampunan dari Allah, baik puasanya, qiyamul Ramadannya, Lailatul Qadarnya, buka puasanya dan lain sebagainya. Ada nih orang keluar Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, rogima anfu rajulin, sungguh celaka siapa? Yaitu orang yang berjumpa dengan Ramadan berlalu tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita dapat ampunan dari Allah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah keluarga besar PT Pusat Servis Industri yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya perlu diketahui bahwasanya dalam beribadah puasa ini ada kekhususan, di mana kalau ibadah-ibadah yang lain itu setiap orang melakukan kebaikan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi beda dengan puasa, hadirin jamaah rahimakumullah.
Kalau puasa dalam hadis kursi dijelaskan fa innahu li wa anna ajzi bihi, karena puasa itu khusus untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran secara khusus kepada orang yang berpuasa. Ini kaitannya dengan tauhid nih. Maka yang puasa jangan lagi ngarepin pujian dari orang. Yang puasa jangan lagi bahasanya mau pamer-pamer dengan puasanya. Puasa itu khusus buat Allah, untuk Allah, dan Allah yang akan memberi ganjaran puasanya. Kenapa bisa begini? Para ulama jelaskan tentang maksud puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Salah satunya apa? Puasa ibadah yang sifatnya abstrak, tidak konkret. Kalau konkret kelihatan, orang sholat kelihatan, sedekah kelihatan, ngaji kelihatan. Tapi kalau puasa ini sifatnya abstrak, tidak kelihatan, tidak bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Maka ibadah yang abstrak ini lebih selamat daripada perbuatan riya. Beda kayak misalnya ibadah yang konkret, itu Masya Allah kalau nggak kuat-kuat itu bisa terjerumus kepada riyanya mudah. Tapi puasa ini sifatnya abstrak. Oleh karenanya ibadah ini khusus Allah yang akan membalasnya. Ini kita duduk semua di sini nih, karena acaranya acara bukber, betul nggak? Tapi pertanyaannya, apakah semuanya puasa? Nggak ada yang tahu, kecuali orang lagi belum buka, belum maghrib, langsung minum kopi, minum teh, kelihatan. Tapi selama nggak kelihatan, sangkainya semua puasa. Padahal yang perempuan ada udzur, betul? Atau bisa jadi ada yang habis melakukan perjalanan jauh, capek, lain sebagainya, bisa jadi. Tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena itu ibadah abstrak dan selamat dari riya. Selain itu, para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa ini nanti tidak bisa dijadikan tebusan atas dosa kezaliman yang dilakukan seseorang. Nih, kenapa puasa ini khusus untukku dan aku yang akan membalasnya? Ibadah puasa nanti di akhirat tidak bisa menjadi tebusan atas kezaliman yang pernah dilakukan seseorang. Misal begini, hati-hati nih, kita di dunia ini sholat, sholat, zakat, sedekah, lain sebagainya melakukan ibadah, tapi kita pernah berbuat dolim, pernah menyakiti orang, pernah melakukan hal-hal jelek kepada orang lain yang kita belum sempat minta maaf atau orang itu belum berikan redonya buat kita. Awas, ibadah itu nanti di akhirat itu kalau kita mau masuk surga, yang pernah kita dolim-dolim itu bakal nuntut kita. Sehingga apa? Sehingga kebaikan-kebaikan kita diambil kepada orang tersebut, diberikan kepada orang tersebut. Nah, tapi khusus puasa nggak bisa diambil. Khusus puasa mah hanya Allah yang memberikan. Sehingga dengan alasan ibadah puasa ini, Allah akan masukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari yuk jaga betul puasa kita, karena puasa ini khusus untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Selain itu, kalau kita mau dekat sama Rasulullah, banyakin selawat. Tapi kalau kita mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin puasa, banyakin rasa lapar. Dalam kitab Mukasyaffatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang mendapat gelar Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Dulu iklan dulu gitu. Iya. Saya di sana aja nggak? Sana aja nggak? Kalau di sini ketahuan banyaknya kalau makan. Kalau di situ kan nggak kelihatan, ada Bapak Ahmad Munir sama Pak Ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadi kalau kita mau dekat sama Rasulullah di akhirat, banyakin apa? Perbanyak baca sholawat. Tapi kalau kita mau dekat sama Allah, perbanyak untuk puasa, tidak makan. Dalam kitab Mukasyaffatul Qulub dijelaskan, aqrabun nasi ilallahi yaumal qiyamati
manusia yang paling dekat kepada Allah pada hari kiamat itu adalah man tala ju'uhu wa atshuhu, yakni orang yang panjang, yang sering daripada lapar dan hausnya. Masya Allah. Jadi kalau lagi puasa nih kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya mau sampaikan bahwasanya puasa itu ujungnya atau tujuan dari puasa itu adalah untuk membentuk manusia atau hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Betul. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita nanti selesai Ramadan nih, kita bakal jadi orang yang bertakwa semua. Tapi takwa itu beda-beda tingkatannya, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, baik, saya mau sampaikan tentang satu keterangan dari para ulama tentang tingkatan-tingkatan takwa. Nah, kita ada di mana nih tingkatannya, ya? Sudah. Ya, nggak apa-apa. Jadi tingkatan puasa itu ada tingkatan takwa itu ada berapa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya darajatut taqwa khamsun, derajatnya ketakwaan itu ada 5. Nah, kita ada di mana nih? Jadi beda nanti kok. Nanti kita berarti semua nih sama dong dengan ulama bertakwanya. Belum tentu. Oh, sama dengan suami saya nih. Saya habis puasa Ramadan, selesai Ramadan, saya sama sama istri suami saya nih takwanya. Belum tentu. Kata suaminya, saya sama dengan istri saya. Belum tentu. Nah, karena apa? Karena tingkatan ketakwaan itu ada 5. Yang pertama, ayyattaqiya al-abdu al-kufra, yakni bertakwanya seorang hamba akan kekufuran, akan kekafiran. Ini sudah bertakwa namanya. Wa dzalika maqamul Islam, tapi itu makomnya atau tingkatannya tingkatan Islam. Orang baru masuk Islam saja, meskipun belum tahu banyak ilmu, belum menjalankan banyak perintah Allah, belum banyak meninggalkan larangan Allah, dia baru masuk Islam saja, ini sudah masuk kategori takwa seorang hamba. Takwa dari apa? Tidak melakukan kekufuran. Ini makamnya makam apa? Makam Islam. Kemudian wa ayyattaqiya al-ma'asiyah al-hurumat, yaitu bertakwanya ahli maksiat dari hal-hal yang diharamkan. Wa huwa maqamu taubah, ini adalah makam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada makam daripada takwa itu apa? Yaitu makam orang maksiat meninggalkan yang haram. Ahli maksiat meninggalkan yang haram, dia tinggalin yang haram, berarti dia takwa kepada Allah, tapi makomnya makom taubat. Gak boleh makan yang haram, dia tinggalin, berarti makom taubat. Ya, gak boleh misalnya berzina, dia tinggalin, berarti makomnya makom taubat. Gak boleh minum minuman keras, dia tinggalkan, berarti makomnya makom taubat. Yang ketiga, wa ayyattaqiya asyubuhatu wa huwa maqamul wara. Yang ketiga adalah tingkatan, yakni seorang hamba meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat. Apa itu syubhat? Yang tidak jelas halal dan haramnya. Ini halal atau haram, dia tinggalin, berarti dia takwa, tapi makomnya makom wara, yakni orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diragukan kehalalan dan keharamannya. Kadang-kadang kan kalau kita pokoknya kelihatannya ini makan apa nih? Makan nasi, wah halal, makan aja. Tapi ada orang-orang tertentu, makam-makam tertentu, nasi dapatnya dari mana? Nyarinya dari mana? Bahkan saya pernah punya murid Amsilati.
Pernah belajar amsilati. Suatu ketika dapat 5 tahun atau 6 tahun belakangan gak ketemu dengan saya. Tiba-tiba bilang, Abah Kiai mau silaturahim ke rumah. Oh iya, insya Allah. Orang Cilegon. Ya, kemudian apa? Datang ke rumah, itu dikasih makan gak mau, dikasih minum gak mau. Dia bawa air sendiri. Dia bilang apa? Hampura Abah Kiai, katanya. Minta redoknya, bukan gak mau makan dari guru, tapi saya sedang riadoh, ngejalan riadoh dari Abah Munfasir. Yaitu apa? Ada seorang ulama di Banten, Abu Ya Munfasir. Beliau tidak makan kecuali dari beras yang beliau tanam, dan beliau tidak minum kecuali dari sumur yang beliau gali airnya benar-benar. Bahkan kalau mau kemana-mana bawa beras dari rumah, bawa minuman dari rumah. Nggak sembarangan makan-makan di luar, nggak sembarangan jajan-jajan di luar, padahal halal. Tapi karena beliau hati-hati, khawatir itu ada barang syubhat yang tidak jelas halal haramnya masuk ke dalam perut, bisa mempengaruhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang di dalam dirinya banyak makanan haram, teman-teman, itu berat buat ibadah kepada Allah. Kenapa kita kadang sholat malam orang-orang bisa bangun sampai menjelang sahur ibadah? Kenapa kita asik dengan tidur kita? Kenapa kita asik dengan dengan kasurnya, selimutnya, nyaman? Padahal orang-orang banyak yang menangis, munajat, minta ampun. Beliau-beliau orang yang terjaga. Kenapa beliau-beliau bisa, kita enggak? Karena banyaknya dosa yang ada pada diri kita. Salah satunya tidak bisa menjaga hal yang syubhat sehingga terjerumus pada barang haram. Ada yang begitu. Itu tingkatannya tingkatan wara. Kemudian wa ayataqiya al-mubahatu wa ayataqiya al-mubahata. Sebentar. Wa ayataqiya al-mubahati wa huwa maqamu zuhud. Jadi orang yang bertakwa dari apa? Meninggalkan hal-hal yang mubah, yang boleh. Boleh dia makan, boleh dia pakai, tapi dia nggak mau. Pakai baju bagus boleh nggak? Boleh. Pakai kendaraan bagus boleh nggak? Boleh selama halal. Tapi dia nggak mau, hal-hal yang mubah itu ditinggalkan. Nah ini makomnya makom takwa, makom zuhud. Zuhud itu artinya apa? Menggunakan dunia hanya seperlunya. Bukan berarti harus miskin, bukan berarti nggak kerja. Ingat, bekerja itu dalam kitab Qomi Utugyan, kewajiban bekerja itu sama dengan wajibnya mencari ilmu. Bahkan dapat luar biasa, ada dosa yang tidak hilang sebab sholat, puasa atau lainnya, kecuali dosa itu hilang karena mencari nafkah yang halal. Maka bekerja penting, bekerja perlu. Nggak boleh kita jadi orang pengangguran, malas-malesan. Tapi ada makom-makom tertentu, beliau hanya menggunakan dunia seperlunya saja. Padahal itu boleh. Bukan nggak punya, punya, tapi tidak digunakan untuk hal pribadi, untuk kemaslahatan umat. Maka ini makomnya makom zuhud. Itu makam yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang kelima, wa ayataqiya hudura ghairillah ala qalbi. Dan bertakwa menjaga apa? Menjaga hatinya dari hadir selain Allah. Pokoknya apa yang dia di dalam pikiran dan hatinya hanya Allah saja. Dia bergaul dengan kita semua. Bergaul, duduk sama. Tapi beda, kita mah yang dipikirin dunia, dia mah yang dipikirin Allah. Bisa dapat ini, duduk di sini kehendak Allah, makan rezeki dari Allah, selalu menyertakan Allah dalam hati dan pikirannya. Wa huwa maqamul musyahadah. Ini adalah tingkatan takwa, tapi makomnya makom musyahadah, makom bersaksi, menyaksikan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti setelah Ramadan kita berbeda-beda makom, berbeda-beda tingkatnya dalam pengertian takwa. Kalau dalam kitab Taisirul Khalaq karya Al-Hafidz Hasan Al-Mas'udi, beliau menjelaskan takwa itu at-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa itu menjalankan beberapa perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik secara samar, sendirian ataupun terang-terangan. Ini pengertian takwa secara umum. Tapi nanti ada makom-makom tersendiri daripada ketakwaan kepada Allah.
Moga-moga kita bisa mencapainya tahap demi tahap, tingkat demi tingkat. Kita bisa sampai kepada maqamul musyahadah, maqam takwa musyahadah, yang di dalam hari-hari kita, setiap hembusan nafas kita, hati kita, pikiran kita senantiasa ada Allah menyertai daripada hidup kita. Alhamdulillah. Baiklah, saya rasa itu saja. Moga-moga ada manfaat, ada berkahnya terkait dengan bahwasanya satu, Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Yang kedua adalah orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya puasa itu khusus untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya, dan kita semua akan menjadi orang yang bertakwa, tapi makomnya berbeda-beda. Itulah tahapan yang keempat atau pembahasan yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh? Seperti lagi offline. Ada pertanyaan? Oh, itu ada yang angkat tangan tuh. Yang tanya siapa? Yang kacamata tadi angkat tangan. Oh, benerin Ya, peci. ya. Benerin peci. Tadi angkat tangan soal resiko itu ya. Rezekinya sudah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum tanya, saya kayak pernah sering lihat ya. Di mana, Abah? Di WA tuh enggak? Oh iya, sering ikut Zoom itu. Oh iya. Silakan. Izin Abah, di sini saya mau bertanya apa saja amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar yang benar-benar mustajab untuk kita. Itu saja, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini amalan apa yang mustajab ya? Nah, di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, para jamaah yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Ini mau langsung dijawab apa nunggu ntar? Makanya mau 2 pertanyaan. Oh iya, boleh. Ini Pak Jana satu lagi pakai. Pak Jana yang dari Cirebon ya? Alhamdulillah. Silakan. Nanya apa ini Pak Ikhlas? Iya. Belum Pak Kiai, kita satu dulu aja Pak Kiai. Ada lagi yang belakang tuh? Dia. Iya. Ayo yang nanya nanti dapat iPhone. Dan Bang Ben. Oh, Pak Ben, Pak. Pak Ben, Baik. bentar. Pak Ben ini bertanya selalu tiap kajian nanya terus nih. Oh iya Pak Rahmani, mana orangnya ini? Berdiri. Batuk. Berdiri Pak, maaf Pak. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berdiri dulu. Enggak Lagi nanya. batuk Pak Kiai kata. Bang, mohon doanya aja baik, lagi kurang enak badan. Baik. Pak Semoga Rahmani. diberikan sehat walafiat oleh Allah. Baik ya. Pertanyaan dari Abang siapa? Jayu. Baik. Amalan apa yang kita baca yang mustajab di malam kemuliaan Lailatul Qadar? Pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah. Ya, ini tentang apa yang aku baca atau apa yang aku panjatkan apabila aku mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi jelaskan, kuli, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi zikir yang kita sering baca itu tidak lain hanyalah minta ampunan dari Allah. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai, menyukai, engkau menyukai memberi maaf atau orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah saya, maafkanlah saya, ampunilah kekurangan dosa-dosa saya, aib-aib saya. Minta ampunan dari Allah. Maka Masya Allah yang diminta itu bukan maaf nih, minta mobil, minta rumah, minta jodoh. Sudah punya istri belum? Belum. Poin pertama itu mintanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya minta apa saja silahkan.
Hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan hidup kita boleh. Tapi poin pertama minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman biar doa kita ampuh, pastikan tadi tuh makanan kita makanannya halal. Mulut kita jaga betul dari dusta, ghibah. Karena para ulama menjelaskan mulut yang suka ghibah, caci maki, dusta, ini nggak ampuh mulutnya, bukan doanya. Ada satu kitab yang menjelaskan kalau mulut kita ini bersih, suci, maka satu Fatihah yang kita baca itu bisa menjadi asbab kesembuhan penyakit seseorang. Tapi kalau mulut kita kotor, mulut kita nggak dijaga, mau baca Fatihah 100 kali, 1000 kali juga itu tidak akan bisa sembuh. Karena bukan Fatihahnya tidak ampuh, tapi mulut kita yang tidak kita jaga. Ya, makanan kita jaga, mulut kita jaga. Nah, termasuk jangan putus tali silaturahim, jangan saling benci. Maafin saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah sama kita. Sahabat-sahabat semua, keluarga besar PT Pesat Servis Industri yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk selalu senang sama kita, betul? Kita nggak bisa maksa orang lain untuk memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Tapi kita bisa maksa diri ini untuk senang sama orang, untuk tidak dendam sama orang, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka mulai dari diri kita, insya Allah Allah akan berikan kebaikan orang lain buat kita pula. Insya Allah. Jadi banyakin doa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini dibaca dari awal. Umumnya riwayat malam kemuliaan Lailatul Qadar 10 malam terakhir yang ganjil. Tapi ada ulama yang menjelaskan itu bisa saja mungkin terjadi di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Tapi kalau riwayat yang masyhur memang di 10 malam yang ganjil. Saya pernah dapat riwayat itu di malam yang genap, bukan ganjil. Tapi memang keumuman para ulama menjelaskan yang ganjil. Kenapa berbeda-beda dan kenapa dirahasiakan? Karena salah satu faedahnya supaya kita bisa benar-benar ibadah sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Moga-moga kita dapat malam kemuliaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang 4 menit ya. Kita baca doa dzikir berbuka dulu nih. Sudah di-share Ibu Lia? Sudah tampak ya? Oh, saya nggak lihat. Ayo sama-sama. Tapi belum langsung minum ya, belum ya? Ya, sudah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata. Nas'aluka ridhaka wal jannata. Wa na'udzu bika Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka Nas'aluka ridhaka wal jannata. wal jannata. Wa na'udzu bika Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka Nas'aluka ridhaka wal jannata. wal jannata. Wa na'udzu bika Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anna. fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anna. fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. fa'fu anna ya karim. Nah, tunggu nanti azan dulu baru kita bismillah ya. Boleh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Batalin baru nanti kita lanjut ke doa buka puasa bersama. Ada ini dulu, saya tutup. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. MC-nya sudah?
Iya. Saya nutupnya ntar kalau udah doa aja ya, Abah ya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tausiah dari Kiai Mustafa Warka, guru kita. Semoga dengan tausiah tadi dapat menambah wawasan keislaman serta menambah semangat kita dalam meningkatkan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara dapat berjalan lancar tanpa halangan apapun. Selanjutnya setelah ini selesai, mungkin akan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada dari awal sampai akhir, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, nanti setelah sholat berjamaah maghrib, untuk tidak pulang terlebih dahulu karena kita ada dokumentasi bersama ya. Terima kasih. Dokumentasi penting itu ya. Tahun kemarin saya nggak ikut ya. Iya. Berapa menit lagi? Ini udah azan Kay. Udah 18.09 ya.